Tadi Ibu Gemala cerita soal bagaimana sekolah di luar negeri, kemudian bagaimana pesan Bung Hatta terhadap Anda. Tetapi kalau korespondensi lewat surat itu juga saya dengar sering dilakukan. Iya, jadi pernah ayah mendapat ISW Center keren ya. Kakak Mentia dengan ayah 9 bulan. 8 bulan di Honolulu, dan selama di Honolulu itu 6 bulan. Ya, tahun 1968 saya waktu itu masih usia 16 tahun. Jadi kelas kira-kira 2 SMA ya. Kemudian ayah bilang Honolulu sekarang 95 derajat Fahrenheit. Kemudian ayah bertanya, ayah sudah memberitahu Halida untuk mengetahui itu kira-kira berapa Celcius. Tapi Halida belum menjawab. Coba Gemala bisa hitungkan berapa? Kemudian terus saya mungkin waktu itu menghitungnya tidak benar. Jadi ayah koreksi. Jadi dalam surat itu lucu sekali. Ayah berikan matematik bagaimana caranya dikurangi dulu angka dengan 32. Sampai sedetail itu ya. Sampai, ini kita ada satu contoh surat Ibu Gemala. Gemala yang manis, aduh manis sekali. Jadi anak-anaknya selalu ada sapaan sayang. Selalu. Dan diketik suratnya ya, peluk cium dari ayah. Iya. Gemala yang manis, beberapa hari yang lalu ayah membaca surat Gemala. Ayah sangat gembira dengan semua Gemala sudah maju. Eksamennya, jadi ujiannya maksudnya. Itu ayah bicaranya kadang campur ada apakah Gemala sudah mulai kerja? Gemala katakan tingkat yang baru ini harus membuat bahan-bahan untuk seminar. Rupanya tidak lama Gemala dapat kerja. Banyak juga gaji Gemala itu buat bekerja hanya 4,5 hari. Saya janji sama ayah, saya tidak akan pulang ke Indonesia kalau saya belum tamat. Dan kebetulan itu kan beasiswa, karena ayah tidak punya uang untuk membiayai kami. Kebetulan saya berhasil scholarship Scholar of Plan, jadi saya udah niat saya tidak akan pulang kecuali saya membayar ijazah. Dan untuk mengisi kekurangan uang saya, maka saya ikut ke konsulat sebagai pengetik. Nah, waktu itu saya digaji, terus saya lapor sama ayah, saya dapat tambahan honorarium. Dan menurut Bung Hatta banyak sekali gajinya. Ibu Halida, tadi dikatakan bahwa ketika surat ini disebutkan uangnya sangat banyak, penghasilannya sangat banyak. Kita sering mendengar cerita kisah betapa sesungguhnya seorang mantan wakil presiden ketika itu, tapi hidupnya jauh dari mewah. Apa yang ibu dan kakak-kakak rasakan ketika itu? Sebetulnya ayah pandai mengatur uang ya. Jadi ibu memang seorang ibu rumah tangga yang tidak pernah bekerja setelah ibu menikah dengan ayah. Tetapi dengan uang yang ada itu harus bisa semuanya terpenuhi. Jadi memang ketika ayah selesai dari jabatan wakil presiden karena mengundurkan diri, sebetulnya memang tidak pernah dipikirkan betul apa itu gaji seorang pensiun dari wakil presiden, maupun bahwa beliau pun sebetulnya pernah menteri luar negeri dan pernah menteri pertahanan. Kalau sekarang kan semua dihitung ya, tetapi pada masa itu memang tidak dihitung. Ya, jadi memang ada juga dan susah hidup ketika itu. Tapi ayah memang ada semacam royalty dari penulisan buku-bukunya, walaupun untuk masa itu, tetapi itu semua ya dikumpul-kumpul. Ya. Kita ada daftar berapa jumlah pensiun Bung Hatta, kita akan tunjukkan. Nah, ini dia daftar pensiun Dr. Muhammad Hatta, Januari hingga Desember tahun 1950. Jumlah itu kalau Anda bandingkan dengan sekarang Ibu Mutia, itu merefleksikan apa? Ya, susahkah? Yang Anda ingat susah hidup ketika itu? Susah. Susah. Ya, susah. Seperti misalnya kita tidak tiap bulan atau 2 bulan sekali punya baju baru, itu tidak. Pernah satu masa saya punya hanya 3 baju sekolah. Saya gunakan pada Senin, Selasa, Rabu, kemudian hari Kamis, Jumat, Sabtu mengulang lagi. Waktu itu kan hari Sabtu masih sekolah gitu. Nah, pada suatu waktu saya punya baju baru dan saya keluar dari sekolah dijemput oleh supir saya. Supir saya tidak mengenali saya karena bajunya baru. Karena sudah terbiasa dengan baju yang lama. Tapi ya kami dilatih untuk itu dan merasa ya karena ayah itu tidak bagaimana ya, membuat sesuatu dikeluhkan gitu. Jadi dianggap wajar sehingga saya juga tidak malu untuk pergi ke sekolah dengan hari Senin, Selasa, Rabu, kembali lagi Kamis, Jumat, Sabtu. Seperti itu. Nah, saya kira ini adalah di masa itu satu
pelajaran bagi anak, pendidikan bagi anak-anak bahwa tidak boleh minder. Dan saya waktu itu memang ya terbiasa lah seperti itu. Walaupun ada juga di antara kita keponakan Bung Hatta, Mas J Subiakto. Selamat malam Mas J. Malam. Saya kaget karena saya terus terang baru tahu ternyata J Subiakto itu keponakan Bung Hatta. Jadi dari mana silsilah keluarganya? Tolong dipertanggungjawabkan. Iya, ibu saya adalah adik dari Ibu Rahmi Hatta. Mereka hanya berdua. Kemudian waktu ibu saya meninggal tahun 99, setelah Ibu Rahmi dikasih tahu, 5 hari kemudian Ibu Rahmi juga menyusul ibu saya. Oh, oke. Karena mereka sangat dekat dan dulu saya setiap pulang sekolah pasti dibawa ke rumah Bung Hatta karena ibu selalu bermain dengan kakaknya. Apa yang Anda mungkin yang tidak banyak orang tahu tentang sosok paman Anda itu, Mas J? Paman saya itu adalah orang yang umur 15 tahun udah masuk Yong Sumatranan Bon. Kemudian dia tahu benar Sumpah Pemuda, sehingga kalau dia bercakap-cakap itu selalu menggunakan bahasa Indonesia. Tidak pernah pakai bahasa Arab, tidak pernah menyambut orang dengan bahasa Arab, tapi selalu dengan bahasa Indonesia dan selalu menggunakan kebudayaan dan bahasa Indonesia. Baik. Anda sendiri hubungan dengan paman, Anda usia berapa ketika akhirnya Bung Hatta meninggal ketika itu? Tahun 80 usia saya 20 tahun waktu Bung Hatta meninggal. Jadi memang karena dulu ibu sering main sama kakaknya, jadi sering sekali saya bertemu dengan Bung Hatta. Dan yang saya paling kagum adalah Bung Hatta punya 10.000 buku. Dan saya selalu tanya bagaimana caranya Om membaca buku ini. Ternyata beliau itu punya teknik membaca cepat. Dan beliau mengajarkan saya bagaimana caranya membaca buku dengan cepat. Teknik membaca cepat? Iya, betul. Diajarkan? Dan bisa, Mas J? Boleh tolong dibuktikan sekarang? Belum secanggih Om Hatta, jadi masih lebih lama bacanya. Jadi berarti harta terbesar Bung Hatta itu memang buku, Bung Mutia? Harta terbesarnya? Iya, betul. Tapi saya sempat membaca, pernah pada suatu ketika Bung Hatta berpikir hendak menjual buku-bukunya? Iya, waktu itu dikatakan kepada saya demikian. Maksudnya kalau Bung Hatta, ayah saya sudah meninggal, lebih baik buku ini dijual saja semuanya untuk biaya hidup untuk kami yang ditinggalkan ayah, dan kemudian supaya tidak memberatkan gitu. Karena di atas lantai atas itu perpustakaan. Nah, tapi saya mengatakan tidak, karena buku itu adalah identitas dari Bung Hatta sendiri. Jadi saya langsung katakan kepada ayah, kami tidak akan menjual sampai kapanpun. Kami tetap memelihara buku itu sebagai bagian dari, bagi kami itu bagian dari ayah. Jadi rasanya waktu itu ayah kelihatan berseri ya. Terus sambil di udara gitu, celeng mujur gitu.